Halo horror lovers dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Arfi dari podcast Horrorholics, podcast cerita horor dan misteri. Kita ketemu lagi di podcast Horrorholics dalam episode Misteri Arwah atau Qorin Mutiah di kuburan massal korban G30 SPKI 1965. Sebelum kita mulai cerita kali ini, saya ingin sampaikan bahwa podcast Horrorholics bisa dinikmati di YouTube, Noise, Spotify, Google Podcast, dan beberapa platform podcast lain. Subscribe podcast Horrorholics supaya selalu update dengan cerita horor misteri dari kami. Kali ini, podcast Horrorholics akan sedikit membahas mengenai korban dari kekejaman tragedi G30 SPKI pada tahun 1965. Seperti yang telah kita ketahui, pada 30 September 1965, terjadi sebuah tragedi pemberontakan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Tragedi itu lalu dikenal dengan nama pemberontakan G30 SPKI. Cerita mengenai kekejaman dalam tragedi G30 SPKI sudah sering kita dengar. Jadi dalam podcast ini, kita tidak akan bahas mengenai peristiwa pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 tersebut. Tapi dalam podcast ini, kita akan bahas mengenai sosok yang diduga adalah penampakan arwah atau Qorin dari korban kekejaman tragedi G30 SPKI tahun 1965 tersebut. Sosok arwah atau Qorin itu dikenal sebagai hantu Mutiah, perempuan muda berparas cantik yang diduga difitnah dan ikut menjadi korban tewas dalam tragedi G30 SPKI tahun 1965. Beberapa warga sekitar mengaku pernah mendengar suara tangisan maupun teriakan dari sekitar lubang kuburan massal korban pembantaian G30 SPKI tersebut. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat penampakan Qorin perempuan yang badannya berdarah-darah dan penuh luka tembak. Tentunya dengan wajah yang juga menyeramkan. Mereka menduga penampakan tersebut adalah Qorin Mutiah. Biasanya, gangguan-gangguan mistis itu terjadi pada orang-orang yang berperilaku atau berkata tidak sopan di sekitar kuburan massal tersebut. Beberapa tahun lalu, saat pembangunan jalan tol Semarang-Batang, juga pernah ada kejadian sebuah kendaraan alat berat dalam proyek tersebut mendadak rusak. Setelah sebelumnya, petugas operator alat berat mencium bau busuk di sekitar lokasi kuburan massal. Lalu dia mengucapkan kata-kata kotor. Akhirnya, kendaraan alat berat yang rusak itu harus diderek dan diganti. Setelah dilakukan ritual meminta maaf, kejadian gangguan mistis tidak muncul lagi di tempat itu. Penampakan Qorin Mutiah dan yang lainnya juga seringkali mengganggu orang-orang yang datang ke kuburan itu dengan tujuan meminta pesugihan dan meminta nomor togel. Keberadaan kuburan massal tersebut memang seringkali disalahgunakan oleh beberapa orang yang ingin memperkaya diri dengan jalan pintas dan menyembah mereka. Dan seringkali para pencari pesugihan itu diganggu. Beberapa kali juga pernah terjadi
pengendara motor yang tersesat di hutan itu, dan ternyata berada di dekat kuburan massal. Setelah dibantu warga sekitar dan mendoakan para korban yang dikubur di kuburan massal, barulah pengendara motor bisa pulang dengan selamat. Ada sebuah cerita dari seorang sumber terpercaya yang merupakan warga satu desa dengan Mutia. Mutia sebetulnya bukanlah anggota PKI, tapi dia difitnah oleh seorang laki-laki yang ditolak cintanya oleh Mutia. Akhirnya, Mutia ikut menjadi korban pembantaian dalam tragedi pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Mutia termasuk satu dari 24 orang yang dibantai. Tubuhnya ditembak dan jenazahnya dilempar ke dalam lubang bersama 23 jenazah lain di malam itu. Menurut saksi mata kejadian malam itu, Mutia dan 23 orang korban lainnya dipaksa menggali 2 buah lubang di tengah hutan. Setelah lubang cukup dalam, mereka lalu diberondong peluru senapan oleh puluhan orang pemberontak. Dan setelahnya, Mutia dan korban lain dilempar dan dikubur di dalam 2 lubang tersebut di tengah hutan. Begitulah salah satu gambaran kekejaman para pemberontak dalam G30 SPKI tahun 1965. Mutia dan 23 korban tewas lainnya terkubur dalam 2 lubang di tengah hutan selama puluhan tahun. Karena Mutia dan korban lain dibunuh dengan cara yang kejam dan tidak mendapatkan pemakaman yang pantas, seringkali warga sekitar hutan maupun orang yang melintas mendapatkan gangguan dari arwah atau korin mereka. Gangguan mistis, baik itu berupa suara maupun penampakan wujud, diduga sering terjadi karena Mutia dan korban pembantaian G30 SPKI yang dikubur dalam kuburan massal itu meninggal dengan cara yang kejam dan tidak mendapat pemakaman yang layak, sehingga arwah atau korin Mutia dan yang lainnya menjadi marah dan memberikan gangguan-gangguan mistis. Beberapa tahun yang lalu, atas prakarsa perkumpulan masyarakat Semarang Peduli Hak Asasi Manusia dan pemerintah kota Semarang, kuburan massal tersebut lalu dirawat dan diberi batu nisan penanda. Karena sudah 50 tahun berlalu sejak kejadian pembantaian mereka, kondisi tulang yang terkubur juga sudah hancur. Dari perkiraan 24 jenazah, hanya 8 jenazah yang bisa diidentifikasi dan namanya tertulis di batu nisan penanda, termasuk nama Mutia. Kuburan massal ini berada di pinggiran Semarang, tepatnya di sebuah hutan di Kampung Plumbon, Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kuburan massal Plumbon ini juga ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs yang memiliki nilai historis hak asasi manusia. Walaupun saat ini kuburan massal ini sudah lebih terawat dan sudah dipasang batu nisan penanda, tapi seringkali gangguan mistis yang berupa suara dan penampakan makhluk halus masih terjadi sampai saat ini. Jadi gimana?
Apa horror lovers mempunyai niat untuk mengunjungi dan mengirim doa di kuburan masa Plumbon tersebut? Kalau Anda sedang beruntung, mungkin Anda bisa berjumpa dengan penampakan atau korin Mutia dan yang lainnya. Saran saya, jangan datang ke sana untuk meminta pesugihan atau nomor togel ya. Kirim doa yang baik dan tulus saja untuk Mutia dan korban kekejaman pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 di kuburan massal Plumbon. Oke horror lovers, semoga hari Anda bahagia. Selamat memperingati tragedi berdarah pemberontakan G30 SPKI dan juga Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Subscribe juga podcast Horrorholics ini di YouTube, Noise, Spotify, Google Podcast, dan platform podcast lainnya. Matur nuwun.